Beda pandangan bukan berarti orang lain salah. Beda pandangan bukan berarti orang lain salah. Yang tidak makan babi tidak lebih benar daripada yang makan babi. Demikian juga sebaliknya. Kadang-kadang kita suka menghakimi orang dari cara mereka menjalani hidup mereka. Saya cuma kasih contoh sederhana tentang makan babi. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam Matius 15 ayat 11, Yesus bilang gini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kita ngerti bahwa Yesus bicara soal hati kan. Hati yang jahat itu yang membuat kita najis. Tapi Rasul Paulus juga bilang gini, 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Ayat 12 saya lompat. 1 Korintus 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kenapa? Di ayat sebelumnya kalau kita baca, karena Kristus sudah mati buat mereka. Ketika kita mulai punya pandangan yang berbeda dengan orang lain, entah beda agama atau beda, lucu ya, Kristen itu banyak denominasi, ya kan? Saya ingat waktu saya masih kuliah di Australia, saya punya teman baik SMA, dia kuliah di Jerman. Saya aliran karismatik, saya GBI, dia ikut aliran apa saya gak ngerti, yang tidak percaya bahasa lidah, bahasa roh. Mulailah kami mulai berargumentasi bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Dia bilang enggak, itu adalah karunia. Akhirnya gara-gara perbedaan pendapat itu, kami tidak saling bicara lagi. Istilah ada orang Kristen makan babi dan tidak makan babi. Ada orang Kristen bilang gak boleh nyebut nama Yesus, harus sebut Yeshua HaMashiach. Macam-macam lah orang Kristen ini, ya kan. Beda pandangan itu bukan berarti orang lain salah dan kita benar. Juga bukan sebaliknya mereka benar kita salah. Kalau balik lagi ke firman Tuhan, memang bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Tanda salah satu orang dipenuhi Roh Kudus bahasa roh. Penting gak penting berbahasa roh di tengah jemaat? Jelas dibahas di firman Tuhan bahwa gak penting. Bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Makanya di ICI meskipun kami berbahasa roh, kami tidak berbahasa roh di sini. Di tengah jemaat. Karena tidak membangun, itu hanya membangun diri sendiri. Bahkan firman Tuhan menulis, kalau kamu berbahasa roh dan di situ ada orang yang gak ngerti, lalu dia berpikir kamu gila. Buat apa? Intinya kita harus balik lagi ke firman Tuhan. Beda pandangan di antara kita harusnya gak membuat kita memandang rendah orang lain. Hargai pandangan mereka, hargai prinsip mereka gitu loh. Kenapa kita harus menghakimi orang? Karena aliran yang mereka pilih. Kalau seandainya kita bisa menghargai agama lain, apa sulitnya kita juga menghargai sesama orang Kristen dengan pandangan yang berbeda. Kalau ada di sini yang beragama Katolik, karena saya tahu orang-orang Katolik pun datang ke sini untuk mendengarkan. Kenapa kita harus menghakimi mereka berdoa rosario, novena, dan berdoa Santa Maria? Kita gak lebih benar dari mereka kok. Menurut saya biarkan saja. Agama adalah cara manusia mencari Allah. Bukan bagian kita menghakimi orang dengan pandangan mereka. Yuk, lebih baik kita itu jadi berkat dimanapun kita berada. Sikap tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain, menghakimi orang lain itu hanya membuat hidup kita jadi batu sandungan.